Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Keshanur Afifah, nomor absen 36 dari kelas 12 IPS 2 akan memaparkan materi mengenai awal mula era reformasi pada mata pelajaran sejarah perminatan. Nah, jadi di sini itu ada pengertian. Jadi era reformasi atau yang bisa kita sebut juga sebagai era pasca Soeharto itu dimulai pada tahun 1998. Nah, jadi pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto itu mengundurkan diri. Sehingga pada 21 Mei itu diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pemerintahan era reformasi. Nah, yang pertama itu adanya partai politik yang independen, lalu yang kedua ada adanya pemberdayaan masyarakat sipil, yang ketiga ada adanya penguatan lembaga perwakilan rakyat, yang keempat adanya konsensus atau persetujuan umum mengenai aturan politik. Nah, latar belakang terjadinya era reformasi itu yaitu adanya krisis finansial Asia. Reformasi itu menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun sejak 1966. Nah, maksud dan tujuan diadakannya reformasi ini adalah menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juni 1997. Lalu ada menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ketujuh. Lalu menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi. Nah, selain faktor krisis finansial, ternyata faktor penyebab munculnya era reformasi itu ada yang lain. Nah, seperti ada krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis moneter, dan krisis kepercayaan. Jadi kan mundurnya Presiden Soeharto itu kan dilatar belakangi sama krisis moneter sejak 1997. Nah, gimana kondisi ekonomi di Indonesia itu sangat melemah dan merosot. Jadi banyak ketidakpuasan masyarakat yang makin membesar sama memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Akibatnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kalau dari luar negeri ini, Amerika Serikat itu secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri, itu terjadi banyak gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Kepemimpinan Soeharto itu semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Meskipun udah terdesak, tapi Presiden Soeharto itu masih berusaha untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tapi pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Maka pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto ini secara resmi menyatakan dirinya itu berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Lalu, melalui Undang-Undang 1985 Pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden, yaitu Bapak B.J. Habibie, disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan MA. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuklah era reformasi. Nah, di sini ada 4 demonstrasi yang terjadi. Yang pertama itu ada tragedi penjarahan dan SARA menjelang reformasi 1998. Lalu yang kedua itu ada insiden berdarah di Medan tahun 1998. Lalu yang ketiga ada tragedi Trisakti dan yang terakhir ada tragedi Gejayan atau tragedi Yogyakarta. Nah, di sini ada Presiden Reformasi dimulai dari Bapak B.J. Habibie, selanjutnya ada Bapak Abdurrahman Wahid, selanjutnya ada Ibu Megawati Soekarno Putri, selanjutnya ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir ada Bapak Joko Widodo. Di sini saya akan membahas reformasi awal pemerintahan B.J. Habibie. Bisa dilihat ada 6 agenda pemerintahan B.J. Habibie, lalu ada permasalahan dui fungsi ABRI,
Nah, yang pertama itu memisahkan Polri dari ABRI, yang kedua itu mereduksi keberadaan ABRI di dalam DPR, lalu yang ketiga ada pengurangan fraksi ABRI di DPR, DPRD. Lalu yang keempat ada pemutusan hubungan dengan Golkar dan partai politik lainnya, dan yang kelima ada komitmen dan netralitas ABRI dalam pemilu. Nah, selanjutnya ada pemilu 1999 yang dilaksanakan pada 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik dengan prinsip luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, pemenang pemilunya itu yaitu ada PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Selanjutnya ada berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie, yaitu ketidakpuasan terhadap hasil referendum Timor Timur yang menyebabkan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Lalu ada penolakan pidato penanggung-jawaban Habibie pada sidang umum MPR karena pemerintahan Habibie dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Lalu yang terakhir, pada tanggal 20 Oktober 1999, Habibie menyatakan mundur dari jabatan presiden. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan masa reformasi. Yang pertama, kelebihannya yaitu berhasil melaksanakan pemilihan umum. Nah, kelebihan lainnya bisa dilihat pada poin nomor 1, 2, dan 3. Lalu yang kedua ada kekurangan, yaitu terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 merupakan salah satu kelemahan era reformasi. Nah, krisis ekonomi ini pada awalnya dimulai dari krisis moneter yang terjadi di Thailand. Kekurangan lainnya bisa dilihat pada poin nomor 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, yang terakhir ada dampak awal era reformasi bagi Indonesia. Ada dampak positif. Yang pertama, adanya pembatasan masa jabatan seorang presiden. Yang kedua, membuka ruang untuk menjalin kerjasama internasional dengan negara lainnya. Yang ketiga, mengakhiri kekuasaan era Orde Baru yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Lalu yang keempat, membuka kebebasan berpendapat oleh masyarakat yang dikekang oleh era Orde Baru. Yang terakhir, mengakhiri praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang marak di era Orde Baru. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu kurang berkembangnya usaha lokal karena didominasi produk asing. Yang kedua, sistem politik Indonesia kacau setelah Orde Baru. Yang ketiga, masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Yang keempat, adanya gerakan demonstrasi besar-besaran sehingga membatasi kegiatan masyarakat. Yang kelima, terbukanya perdagangan bebas yang mendominasi pasar Indonesia.